Nah loh, bukan hanya Sri Mulyani dan Pak Basuki. Ternyata ada 15 menteri yang nyatakan diri siap mundur karena tak ingin teriris luka bersama dinasti politik Jokowi yang halalkan segala cara, termasuk dengan ciderai cita-cita reformasi dan demokrasi di negeri ini. Semoga ini bisa membuka mata mereka bahwa kesewenangan mereka sudah merajalela dengan buat muak segala lapisan masyarakat. Ketamakan mereka bisa membuat negeri ini hancur. Upaya-upaya melakukan segala cara untuk memenangkan putra mahkota itu adalah sebuah cerita tragis demokrasi di Indonesia. Maka kalau kemudian para menteri bersiap untuk mengundurkan diri, bagi saya ini adalah bagian dari tanggung jawab moral mereka kepada sejarah demokrasi di Indonesia. Lagi apakah nanti jadi mereka juga bergabung dan memberikan pukulan terakhir pada Pak Jokowi? Ini menurut saya ini isu yang nggak boleh dianggap main-main loh Mbak, soal mundurnya 15 orang menteri dari kabinet itu. Kenapa? Karena kita ingat ya pada peristiwa tahun 98 ketika Pak Harto juga akhirnya terpaksa mundur, tuh ada 14 menteri yang mundur sama-sama dipimpin oleh pada waktu itu ada Pak Ginanjar Kartasasmita ya Mbak. Jadi beberapa orang menteri yang minta atau izin untuk mengundurkan diri itu kemudian ditahan dan diperintahkan untuk terus loyal kepada Presiden Jokowi atau membantu Presiden, membantu Jokowi sebagai Presiden. Tapi itu cerita beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau hari ini Faisal Basri menceritakan bahwa ada beberapa orang menteri yang siap untuk mengundurkan diri, bisa jadi itu adalah bagian dari dinamika politik atau memang sudah terjadi perubahan atau terjadi situasi yang berbeda. Tapi kita jangan lupa bahwa Pak Basuki ini adalah juga kader dari PDIP. Dia adalah pemegang kartu anggota PDIP. Jadi dalam hal ini posisinya kalau kita melihat apakah dia lebih setia kepada Jokowi ataukah dia lebih setia kepada Ibu Mega, dalam hal ini terlihat bahwa dia tampaknya lebih setia kepada Ibu Mega. Kita masih ingat Mas Hersu ketika Pak Jokowi mengunjungi Ganjar dan kemudian dia memegang tangan Ganjar dengan erat gitu ya, dan kemudian dia menangis di hadapan Ganjar. Dan kemudian Ganjar pun menatapnya dengan rasa terharu dan kemudian menenangkan Pak Basuki. Kenapa Pak Basuki menangis dan kenapa foto itu diungkap? Kenapa foto itu diupload? Tentunya itu dengan tujuan tertentu begitu. Menarik di mana Faisal Basri mengatakan bahwa ada belasan orang menteri yang siap untuk mengundurkan diri, lebih tepatnya 15 orang menteri. Bagi saya ini adalah sebuah berita baru karena ini saya baca beritanya hari ini, karena kalau sampai kemudian ada belasan orang menteri mengundurkan diri, maka ini bisa menjadi satu pemicu untuk dimulainya proses pemakzulan di DPR. Karena apa yang terjadi kepada Gibran menjadi cawapres hari ini, itu menjadi kekhawatiran banyak orang. Karena Ibu Sri Mulyani mengungkap itu tentang utang dari beban utang yang akan bertambah karena anggaran alutsista yang diajukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan. Ini kan cukup mengejutkan. Jadi seperti seolah-olah Ibu Sri Mulyani itu mulai memberi sinyal kepada publik, ini jangan salahin gue ya kalau terjadi apa-apa pada anggaran ini, karena gue dipaksa untuk menambah anggaran di Kementerian Pertahanan, kan itu yang kemarin juga sempat rame ya Mbak Agi ya. Nah, kalau Gibran hari ini menjadi cawapres, terlepas dia akan menang atau tidak, maka 2029 dia juga bisa maju sebagai capres. Terlepas dia akan menang atau tidak, maka selanjutnya terbuka peluang juga bagi Kaisang yang hari ini menjadi ketua umum partai lewat jalur yang juga sama sekali tidak benar, yaitu beberapa hari langsung bisa menjadi ketua umum partai. Itu juga terbuka peluang bagi Kaisang untuk maju sebagai capres. Dan kalau ini yang terjadi, maka cerita demokrasi di Indonesia itu akan sangat-sangat memalukan sekali. Total sekitar ada 15 orang menteri yang diri, dan kebanyakan itu yang berasal dari teknokrat, kalangan teknokrat dan juga menteri dari oposisi. Nah, susah kita untuk mendeskripsikan oposisi itu yang mana ini, karena Indonesia. Maka kalau kemudian para menteri bersiap untuk mengundurkan diri, bagi saya ini adalah bagian dari tanggung jawab moral mereka kepada sejarah demokrasi di Indonesia. Mereka harus melakukan itu, mereka harus mengundurkan diri dalam rangka
sebagai sebuah pernyataan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya-upaya Presiden hari ini, tidak setuju dengan ketidaknetralan aparat pejabat dan semua elemen pemerintah untuk memenangkan capres tertentu. Apalagi kalau melihat dari rekan para menteri yang sekarang juga sudah sangat-sangat berpihak kepada capres pasangan 02 atau pasangan politik dinasti. Nah ini yang kemudian Ibu Sri Mulyani tidak menjawab secara tegas apakah betul dia mengundurkan diri atau tidak. Dia hanya menyatakan, dia mengunggahkan, kemudian ketika ribut-ribut itu dia mengunggah foto dia bersama Pak Basuki. Kenapa yang diunggah kok bersama Pak Basuki gitu ya? Karena maka mengundurkan diri, para menteri yang mengundurkan diri itu akan menyelamatkan sejarah demokrasi. Minimal mereka memberikan satu pernyataan bahwa mereka tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kalau mereka mengundurkan diri, ini jelas jalannya adalah jalan pemakzulan. Karena sebenarnya gitu ya, mereka bisa aja mendukung Pak Ganjar atau mendukung Anies Baswedan, para menteri yang hari ini tidak bersuara gitu ya, karena kan ada menteri yang mendukung Prabowo Gibran sudah ada gitu ya, tapi para menteri yang mendukung Ganjar Mahfud atau Anies Caimin itu kan sampai sekarang masih belum ada, atau minimal tidak seterang-terangan Bahlil dan kawan-kawannya. Dan kebanyakan ini adalah anggaran dari APBN. APBN dari mana? Tentu saja itu yang diatur oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi dalam hal ini tanggung jawab Pak Basuki maupun Ibu Sri Mulyani sangat-sangat besar. Mereka ini berdua adalah tangan kanan dan tangan kiri dari Pak Jokowi. Antara ini saya sebutkan saja ya yang tapi kalau mereka lalu kemudian tidak mau menyatakan dukungan kepada capres tertentu dan memilih untuk mengundurkan diri, maka bagi saya ini adalah jalan yang ingin mereka tempuh untuk mendorong terjadinya pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Faisal Basri mengatakan 15 menteri Jokowi ingin mundur. Ada Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono. Ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan bahwa kurang lebih dari 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju atau KIM yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo. Dia memerinci bahwa 15 menteri tersebut terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kemudian tokoh lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menteri-menteri PDI Perjuangan 5, Menteri PKB 2, jadi 10, Menteri PPP tidak saya, termasuk karena Menteri Bappenas ini sudah berlawanan dengan pengurus PPP sekarang. Ditambah satu dari Nasdem Ibu Siti. Kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan. Bu Retno, Pak Tasrif, tapi kira-kira 15 katanya kepada wartawan Rabu kemarin 18 Januari 2024. Menurutnya menteri-menteri yang tergolong teknokrat jauh lebih siap untuk mundur dibandingkan menteri dari partai politik, khususnya Kementerian ISDM yang banyak diintervensi. Menteri teknokrat, kata Faisal, memiliki standar nilai dan etika yang tidak tertulis. Sayangnya dengan intervensi untuk melanggar aturan yang tidak sedikit, membuat mereka akan memilih untuk mundur. Hal ini biasa terjadi di negara-negara besar. Lalu Sri Mulyani dan sejumlah menteri disebut siap mundur dari Kabinet Jokowi. Sebenarnya ada apa? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri dikabarkan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Isu tersebut mencuat lantaran Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak netral dalam pemilihan Presiden 2024. Dilansir dari Detik Finance, ekonom senior Faisal Basri mengaku mengajak sejumlah menteri mundur karena sikap Jokowi yang terkesan berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia mengklaim yang paling siap mundur adalah Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam. Nah, muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga. Dalam kaitannya dengan Gibran ini ya karena ini sudah beyond akal sehat, begitu kata Faisal Basri.
Faisal menyebut total sebanyak 15 menteri yang kemungkinan mundur. Menurutnya, belasan menteri tersebut berlatar belakang teknokrat atau bukan dari partai dan yang berasal dari partai oposisi. Ia menilai kabar mundurnya para menteri teknokrat itu merupakan hal yang logis. Sosok teknokrat, kata dia, memegang nilai-nilai etik dan moral yang kuat. Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang sorry, nggak mau.